Tekniknya seperti kita mengucek baju ya. Nah, untuk pisangnya kita kukus setengah matang aja karena nanti kita akan melalui proses pengovenan. Nah, ini pastikan rapat supaya adonan satunya tidak keluar. Assalamualaikum, halo Salsa Lovers, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Bersama lagi dengan saya di Masak Bareng Corin. Nah, jika kita berlibur ke Bandung, rasanya kurang pas kalau kita tidak membeli oleh-oleh satu ini, ya pisang bolen. Ya, pisang bolen ini selain punya rasa nikmat, juga punya tempat tersendiri di hati para penggemar kuliner Bandung ini. Nah, kali ini saya akan buat pisang bolen. Sebelum saya beralih ke bahan-bahan untuk membuat pisang bolen ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Sajian Sedap. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pisang bolen. Bahan A, 100 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan minyak goreng, 75 gram margarin. Bahan B, 200 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula tepung, 80 ml air, 75 gram margarin. Bahan isi, 4 buah pisang raja, 200 gram keju cheddar, 100 gram meses. Untuk bahan olesannya, 1 buah kuning telur, setengah sendok makan air. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pisang bolen. Nah, kita langsung proses pembuatannya. Nah, untuk pisangnya, di sini saya menggunakan pisang raja. Nah, selain pisang raja juga bisa digunakan pisang tanduk, pisang kepok, ataupun pisang uli. Nah, untuk mendapatkan isian yang lembut, pisangnya itu bisa kita kukus dulu atau juga bisa ditumis. Nah, kita akan kukus dulu ya. Nah, untuk pisangnya kita kukus setengah matang aja karena nanti kita akan melalui proses pengovenan. Nah, kalau pisangnya mau ditumis, gunakan margarin atau minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kalau minyak atau margarinnya terlalu banyak, nanti akan menyulitkan saat proses pengisian. Selanjutnya, kita akan membuat kulitnya. Nah, untuk kulit bolennya ini ada 2 adonan. 1 adonan lemak, 1 adonan tepung yang elastis. Nah, kita bikin adonan 1 dulu ya. Ini menggunakan tepung terigu protein tinggi, margarin, dan minyak goreng. Nah, ini cukup diaduk aja sampai tercampur rata. Nah, kalau kita membuat dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan bantuan mixer dengan pedal yang spiral. Nah, karena kita buat cukup 1 resep, jadi cukup diaduk dengan menggunakan spatula. Sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonan yang 2. Nah, kita gunakan tepung terigu protein tinggi juga. Pakai gula tepung dan air. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan margarinnya. Nah, untuk mengaduk ini bisa juga menggunakan kita uleni dengan menggunakan tangan. Nah, kalau kita menguleni dengan menggunakan tangan, tekniknya seperti kita mengucek baju ya. Nah, ini kita ulenin sampai setengah elastis. Ini udah cukup. Nah, kemudian adonan ini kita istirahatkan selama 15 menit. Nah, hal ini dilakukan agar tidak menyulitkan kita saat proses penggilingan. Ini pisangnya sudah cukup, lalu kita angkat ya.
Nah, pisangnya kita kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, ini adonannya sudah kita diamkan, lalu kita akan timbang-timbang adonannya. Nah, ini adonan 1, ini adonan 2. Untuk adonan 1 kita timbang dengan berat 10 gram. Selanjutnya kita akan bulat-bulatkan. Nah, untuk bahan 2-nya kita timbang dengan berat 20 gram. Bahan 2-nya kita juga bulatkan dengan cara di rounding. Jadi untuk bahan 1 sama bahan 2 itu perbandingannya 2:1. Untuk bahan 1 10 gram, untuk bahan 2 20 gram. Nah, selanjutnya kita akan proses pembentukan. Nah, ini adonan 2 diisi dengan adonan 1. Nah, ini pastikan rapat supaya adonan satunya tidak keluar. Nah, ini gampang banget bikinnya. Cukup dicubit-cubit aja sampai rapat. Nah, ini pipihkan bahan 2-nya. Isikan dengan bahan 1, kemudian cubit-cubit. Nah, jadi bahan 1-nya dibungkus dengan bahan 2. Kita potong-potong pisangnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk pisangnya kita potong menjadi 3 bagian. Selanjutnya adalah proses penggilingan. Nah, ini kita giling dengan menggunakan rolling pin. Nah, saat menggiling jangan lakukan terlalu kuat supaya adonannya tidak sobek. Kalau adonannya sobek itu bahan isian yang tadi bahan A-nya itu bisa keluar. Nah, ini proses selanjutnya kita gulung seperti ini. Nah, lalu kita seperti ini kita letakkan berdiri seperti ini. Kemudian kita giling lagi. Nah, proses penggulingan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, ini tujuannya nantinya akan memberikan efek yang kulit yang berlapis-lapis pada pisang bolennya. Nah, ini kita lakukan sampai adonannya habis dengan hal yang sama seperti tadi.
kita siapkan loyang dengan ukuran 25 x 10 x 5 cm yang dioles dengan margarin dan dialas dengan kertas roti. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pengisian pisang, keju, dan coklat mesesnya. Nah, jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu, suhu api atas dan bawah 180 derajat Celcius. Jadi, saat kita selesai membentuk si pisang bolen ini, si ovennya suhunya udah sesuai. Nah, kita tipiskan aja ini pisang, kulit pastry-nya. Nah, ini kurang lebih setipis ini. Lalu kita letakkan meses pisangnya dan juga kejunya. Nah, ini kejunya dipotong-potong, panjangnya sama dengan pisangnya. Lalu kita bungkus. Seperti ini. Lalu letakkan di dalam loyang yang sudah disiapkan. Nah, ini dilakukan sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya udah siap di oven. Kita oven dulu selama 25 menit di suhu 180 derajat Celcius, apinya atas dan bawah ya. Nah, nanti baru akan kita oles dengan menggunakan kuning telur. Ini yang sudah di oven selama 25 menit. Kemudian kita akan kasih olesan. Nah, ini kuning telur dicampur dengan air. Kita aduk rata. Nah, kemudian kita oleskan. Kenapa kuning telurnya nggak dioles di awal? Supaya si kuning telurnya tidak gosong. Karena kita mengharapkan kulit pastry-nya ini garing dulu, biar matang dulu, baru kita di 15 menit terakhir baru dioles menggunakan kuning telur. Nah, ini kita oven selama 15 menit di suhu yang sama atau sampai kecoklatan di bagian atasnya. Pisang bolennya sudah matang, terus kita akan keluarkan dari loyangnya. Caranya seperti ini. Nah, lalu kita dinginkan di atas cooling rack. Kita lepaskan kertasnya. Kita akan tinggal kita sajikan. Ini dia pisang bolennya sudah jadi, tinggal disuguhkan untuk keluarga tercinta. Semoga resepnya bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Karena memasak untuk keluarga itu punya kebanggaan tersendiri. Nah, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Sajian Sedap. Sampai ketemu di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye!